Jadi kalau kami sudah riset ya sebelumnya, saya telah melakukan survei kepada beberapa orang untuk mengetahui kebiasaan, kebutuhan, dan masalah mereka. Kemudian ada user story. Sebagai seorang pelajar yang ingin masuk perguruan tinggi, saya dapat mengetahui skill dan minat yang saya inginkan supaya dapat memilih jurusan kuliah yang tepat. Rekomendasi dari aplikasi ini. Terus ini kalau dipencet yang ilmu komputer nanti akan muncul informasi. Oh ya, terus ada menu fiksasi. Kita ke menu dulu. Di bawah ada fiksasi jurusan. Ini tuh aplikasinya cuma rekomendasi doang. Kenapa enggak ditambahin ke dikasih rekomendasi belajarnya apa aja yang tulis di sana? Ya emang nggak pernah. Keduanya kenapa enggak sekalian aja dikasih beberapa? Nanti kan kita udah dapet nih jurusan yang udah direkomendasikan misalkan. Kenapa kita enggak dikasih pet alur belajar tentang jurusannya itu apa aja yang harus pelajari gitu? Kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu sebuah prototipe aplikasi BAS dengan nama aplikasi kita adalah BAS. Yang selanjutnya ada komponen. Oke, selanjutnya di sini ada event dan edit. Yang itu ada 4, yang pertama ada user riset, yang kedua ada persona, yang ketiga ada jalur web, yang terakhir ada lalu di sini ada user riset, yaitu kami telah melakukan beberapa survei terhadap beberapa orang untuk mengetahui kebiasaan, kebutuhan, masalah, pengalaman dalam menggunakan bus dan memesan tiket bus. Berdasarkan hasil survei, kebanyakan dari mereka merasa kalau pemesanan tiket bus itu terlalu rumit dan menjadikan bukan prioritas dalam menggunakan transportasi. Dengan survei ini mereka memilih button registrasi, lalu akan diarahkan ke registrasi page dan user akan mengisi beberapa data-data yang ada di registrasi page. Lalu ada tahapan login. Di tahapan login user menekan tombol login, lalu akan diarahkan ke login page dan mengisi beberapa data-data yang dibutuhkan, lalu akan diarahkan ke home page. Lalu ada tahapan forget password. Nah, di tahapan forget password, user menekan tombol forget password, lalu akan diarahkan ke halaman forget password dan mengisikan password lama dan password baru. Lalu pengguna akan diarahkan ke halaman kode autentikasi yang dimana itu untuk mendapatkan kode autentikasi dari SMS. Nah, cerita tadi juga. Kenapa di halaman itu ada navbar? Karena kalau navbar itu akibatnya lebih bagusnya kalau mobile itu halaman awal atau halaman akhir itu selesai transaksi. Sedangkan kalau di pas transaksi kan ada kecenderungan bisa membuat pencet otomatis di pas kita transaksi misalnya pas pembayaran malah ke transaksi lain kan ada Adanya navbar ini emang sengaja. Awalnya emang menjadi pertimbangan kita juga akan ditambahkan navbar atau tidak. Namun
dari segi aksesibilitas si user ini jadi lebih mudah gitu. Misalnya dia pengen balik lagi ke home akta, jadi dia pembayarannya gitu. Dia pengen membatalkan pembayarannya itu bisa dengan mudah gitu, tinggal mencet menu navbarnya gitu. Kenapa nggak menggunakan icon reverse ke belakang? Nah, kenapa pakai navbar? Dan kalau misalnya kita tidak sengaja nih pas pengen pembayaran, kenapa klik? Kok nggak ke user sih ini? Gitu. Kenapa nggak bergerak? Dan juga bingung kalau misalnya pengen balik lagi tuh agak ada reverse kan ya? Ada kok di handphone biasanya kan begitu. Ya bener sih, kalau HP-nya ini yang versi lama kan bisa gimana tuh? Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang mungkin kalian sudah pada kenal kami. Paling stres lah, merasa paling stres. Berikut ada tampilan-tampilannya yang walaupun nggak semua kita tampilin. Yang pertama tuh ada halaman login atau halaman awal kita masuk aplikasi. Di sini kita bisa login. Yang kedua itu ada halaman menu. Di halaman menu terdapat banyak fitur. Yang pertama tuh ada ikon profil kita, kayak ada nama, foto profil. Kemudian di bawahnya tuh ada emoticon. Tujuannya itu buat menentukan tingkat kesehatan mental kita. Misalnya ada sedih, marah, senang, datar, nangis, dan sebagainya macam. Di bawah story ada user persona, user judgment, dan brainstorm. Pertama dari user research. Nah, kami sudah melakukan survei melalui Gform yang kemarin mengetahui apa kebiasaan, masalah, dan solusi yang ingin didapat dari sebuah aplikasi kesehatan mental. Melalui survei ini kami mendapat beberapa jawaban yang dimana mereka ingin mendapatkan sebuah aplikasi kesehatan mental dan berbagai fitur yang bisa mempermudah mereka dalam meningkatkan kesehatan mental. Selanjutnya, ini ada pain point-nya. Yang pertama itu ada pengenalan. Jadi kita sulit mengenali kesehatan mental kita. Untuk yang kedua ada informasi. Kita sulit mencari informasi tentang kesehatan mental yang ada karena kan ada aplikasi banyak tapi ya ada yang kurang. Kemudian ada konsultasi. Itu kesusahan untuk berkonsultasi dengan psikolog. Kadang ada aplikasi yang tidak menyediakan fitur psikolognya buat ngecek sama psikolog. Kemudian ada perasaan itu kesulitan untuk melakukan. Yang pertama ada halaman login. User melakukan login to register. Nanti jika udah punya akun, dia akan masuk ke halaman pertanyaan. Namun jika belum punya akun, dia akan masuk ke halaman register dan kembali ke halaman login. Pelatihan, meditasi pelatihan, daftar dokter, chat dokter, informasi dan detail informasi. Selanjutnya ada mockup dan inscript. Mockupnya seperti ini, pertama ada halaman utama. Di sini ada peraturan aplikasi Movie tadi. Di sini ada logonya sama ini untuk pemulanya. Nah, ini langsung masuk ke halaman login. Dan kalau misalnya mau register, kita pilih menu belum punya akun. Dan dia akan dimasukkan dalam halaman register, diisi nama lengkap, email dan password. Ya sudah, kita bisa sign up dan kita akan kembali ke halaman login lagi. Jadi halaman Di sini kami yang beranggotakan Rizwan, lalu ada saya sendiri Anissa, Jovanka dan juga Ardian Ramadan dan Hari Yoga. Di sini kami akan menjelaskan mengenai UI yang sudah kita buat dengan judul aplikasi penyedia jasa organ dengan nama MyTwine. Untuk materi pertama itu akan disampaikan oleh Rizwan. Oke. Sini kami memberi nama aplikasinya itu MyTwine. Nah, jasa wisata dan jasa pemandu wisata yang dapat membantu Anda untuk mencari tempat hiburan terbaik sekaligus dapat membantu Anda saat liburan. Nah, masalah pada proyek kami ini kita ambil yaitu kita seringkali merasa itu sebuah aplikasi mencari destinasi wisata dan jasa pemandu wisata yang dapat membantu Anda untuk mencari tempat hiburan terbaik sekaligus dapat membantu liburan Anda.
Nah, UI komponen yang kita pakai di sini yaitu logo, color, typography, dan banner. Oke. Di sini ada macam-macam komponen atau filosofi yang kita ambil, yaitu migrate nama aplikasi itu sendiri. Lalu ada pesawat yang melambangkan itu perjalanan, liburan, eksplorasi, petualangan. Lalu ada maps yang melambangkan lokasi atau petunjuk. Lalu ada kompas yang melambangkan perjalanan, pariwisata, dan penjelajahan. Dan yang terakhir yaitu peta melambangkan lokasi wisata dan petunjuk arah. Kalau alat yang kita gunakan yaitu antara lain seperti virtual, lalu kuning, lalu ada kuning murni, dan sebagainya. Itu banyak yang ingin liburan, tapi dia tuh merasa kesulitan membeli tempat untuk dikunjungi dan takut tersesat juga kalau tempatnya baru. Jadi dari hasil survei itu kita simpulkan bahwa aplikasi penyedia jasa pemandu wisata itu penting, di mana aplikasi ini bisa membantu pengguna untuk menggunakan jasa pemandu wisata saat sedang berlibur. Selain menawarkan jasa pemandu, aplikasi ini juga dapat memberikan informasi mengenai tempat wisata yang dikunjungi, harga tiket masuk, hingga itu untuk mengetahui status wisata yang sedang ramai atau tidak. Oke, selanjutnya ada static design. Di sini ada user flow dan juga digital wireframe. Untuk user flow-nya kurang lebih seperti ini. Jadi dimulai dari aplikasi, melakukan login register, lalu ke homepage, lalu dia nanti si user itu akan memilih objek wisata dan mengisi jadwal dia berkunjungnya. Lalu ada pada halaman booking nanti si user itu akan memasukkan jumlah pengunjung dan juga memilih pemandu wisata yang ingin dia gunakan jasanya. Lalu setelah melakukan pemesanan akan ada halaman konfirmasi untuk melakukan konfirmasi pemesanan. Setelah mengkonfirmasi lalu akan kita ubah ke digital supaya lebih mudah dimengerti. Nah ini untuk digital wireframe seperti ini. Lalu kita buat high fidelity prototype seperti ini. Jadi kita langsung buatnya lebih mudah gitu kalau pakai digital wireframe. Nah ini juga sama. Testing pertama harus ada usability study plan, juga insight hasil tes yang dia modifikasi desain berdasarkan desain. Nah, solusi diagram yang pertama itu membuat tampilan top destinasi, yang kedua membuat search bar, ketiga deploy aplikasi ke tim pengembang agar aplikasi bisa dipublish, dan keempat melakukan pembaharuan atau update aplikasi. Wisatanya, tentunya ada guide yang tersedia di lokasi itu. Lalu ke kita coba booking. Nanti tampilan booking destinasinya, di mana kita di sini diminta untuk mengisi dulu hitungan pengunjungnya, lalu tanggal kunjungan, dan juga kita diminta untuk mengisi tour guide-nya. Ini udah terpilih, lalu kita klik aja book. Nah ini konfirmasi pesanannya, jadi udah ada yang tadi kita isi itu tersedia lagi di sini, dan juga total pembayarannya. Lalu kita confirm. Nah ini untuk halaman pembayaran. Jadi kita diminta untuk memasukkan metode pembayaran terlebih dahulu. Sebagai contoh transfer. Setelah itu kita melakukan payment. Nah ini tadi ada status sukses, lalu akan diarahkan ke halaman yang pesanan. Di halaman ini kita bisa melihat detailnya seperti ini. Jadi nanti di sini ada detail destinasi wisata apa yang kita kunjungi, lalu tour guide siapa, dan kita bisa melakukan feedback. Seperti itu. Dan sekian dari kelompok kami untuk. Apakah ada lama pekerjaan? Ya, sih kerjaan itu kayak hari ini, kalau udah mulai lagi bekerja lagi sih. Jadi nggak langsung inisial. Paling menentukan itu malam sebenarnya. Udah paling menentukan. Finishing. Iya. Soalnya Hasil Primary color kalian tuh apa sih? primary Apa deh kuning-kuning? Waktu itu cuma kayak sekendari, jadi selain biru kan tadi nggak mungkin sama biru juga. Jadi kami gunakan warna lain yang ibaratnya biar bagus lah kalau dibangsakan dengan biru tua itu, maka kami menggunakan warna kuning dan cerah gitu, nggak gelap. Terus kenapa biru? Ya sebenarnya ada filosofinya, tapi karena terlalu lama kalau disampaikan mungkin